falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bahwa ya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Lemah iman, lemah ilmu, lemah ekonomi, lemah segala-galanya. Supaya enggak lemah, mbok ya bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar. Jadi sedikit banyak laku takwa kita, laku jujur kita itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Maka semoga keluarga ini sepeninggal Ibu Susan diperbaiki keadaannya oleh Allah, termasuk putra-putrinya. Amin Allahumma amin insyaallah. Nah, terus kemudian keresahan yang kedua muncul kemudian. Setelah ini saya kemana? Gitu pertanyaannya. Maka kalau beliau orang yang baik dan insya Allah dan semoga Ibu Susan termasuk orang yang baik, maka dijawab keresahannya itu. Yang versi Ahmad hadisnya redaksinya mirip surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat, surah ke-41 ayat 30 itu. Kata malaikat, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih, Anda dijamin masuk surga. Maka yang meninggal ini makanya kan meninggal ini saweneng. Alhamdulillah. Saweneng. Saking sawenengnya, ya saking senengnya, maka kemudian eksekusi pencabutan nyawa dimulai. Kalau di hadis riwayat Ahmad, nyawa itu dicabut dari arah ubun-ubun yang ketarik dari arah kaki. Itu kalau orang baik. Kalau orang jahat sakarepe malaikat. Betul itu. Dilihat gitu. Tapi kalau orang yang baik dari arah ubun-ubun, tapi yang ketarik dari arah kaki. Makanya orang dulu kalau jenguk orang sakit dipegang betisnya adem kok pahanya anget. Apa kata orang dulu? Kumpulin keluarga, udah deket. Betisnya adem kok keluarga, kok pahanya anget. Itu biasanya udah deket, kumpulin keluarga. Nah, nanti sampai sini hulqum sampai kerongkongan. Begitu sampai kerongkongan, Allah berfirman, "Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun." Sampai sini tuh diperlihatkan tempat tinggalnya. Al-Waqiah ayat 83 tadi ya. Itu diperlihatkan tempat tinggalnya. Kalau orang yang baik, dan insya Allah khususan termasuk orang yang baik, itu diperlihatkan surga. Begitu melihat surga, ada satu riwayat, tapi di kitab At-Tadjirah hadisnya lemah. Cuma dikutip oleh beliau karena hadis yang lemah oleh para ulama tetap dipakai selama tidak masalah halal haram dan selama tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Orang yang meninggal itu ditawari, bagaimana mau lanjut ngelihat surga itu? Apa balik ke dunia lagi? Ngelihat surga, ya milih surga. Akhirnya milih lanjut. Jadi Bu Susan itu milih lanjut, Pak. Ditawari mau balik ke dunia apa surga, milih surga, Pak. Itu seperti itu. Nah, singkat kata singkat cerita, itu kalau orang baik. Orang yang nggak baik sampai sini ngelihat tempat tinggalnya neraka, nggak mau keluar badannya, ruhnya nggak mau keluar karena ngelihat neraka. Nah, sementara ajal harus tepat waktu, maka karena nggak mau keluar dipukul sama malaikat itu. Al-An'am ayat 93 atau surah Muhammad ayat 27. Surah Muhammad surah ke-47 ayat 27 atau surah Al-An'am ayat surah ke-6 ayat 93. Dipukul sama malaikat karena nggak mau keluar. Nah, di riwayat yang sama tadi dikatakan, ayo mau lanjut atau balik ke dunia lagi. Suruh balik, kata dia, aduh, kalau bisa ditunda deh, saya mau balik ke dunia dulu, mau sedekah dan menjadi hambamu yang soleh. Itu yang Allah abadikan dalam Al-Quran di surah Al-Munafikun ayat 10 itu, Pak. Orang yang munafik ketika mau matinya dia teriak apa? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Andaikan bisa ditunda sebentar saja kematian saya mau sedekah dan menjadi hambamu yang soleh ya Allah. Tapi sudah terlambat. Nyawa dari sini nggak bisa ditunda kematian. Itu di ayat 11 Allah jawab begitu. Sehingga mau tidak mau harus mati kan. Nah, karena nggak mau keluar, ruhnya dipukul sama malaikat. Sehingga ya tentu beda dengan yang keluarnya secara baik-baik kan. Kalau yang tadi ngeliat surga dengan senang hati, rohnya mau keluar, oleh malaikat yang berbisik dibisiki. Bisikannya versi Ahmad mirip surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, silakan kembali pada Tuhanmu dengan ridha dan diridhoi. Tapi kalau orang jahat tadi itu
Kemudian neraka nggak mau keluar karena harus keluar, dibentak sama malaikat itu, sama dipukul, dibentak. Ya ayyatuhan nafsul khabithah, hei jiwa yang busuk, ayo keluar, dipaksa keluar. Mau udah mau harus keluar. Dan tentu perjalanannya adalah ke neraka. Nauzubillahi min syarri dzalik. Nah, ini kalau saya ceritakan terus ini butuh 5 SKS. Monggo silakan yang mau tanya deh, tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo silakan. Karena ini perjalanan masih panjang, ini masih barzah. Dan ada kiat-kiat supaya kita selamat di barzah. Ada hari kiamat, ada yaumul ba'ats, dan kiat-kiat nanti dibangkitkan dalam keadaan sempurna bercahaya. Ada mahsyar, ada kiat-kiat dapat fasilitas di mahsyar. Ada bagi rapot, hisab, ada kiat-kiat bagaimana supaya bebas hisab atau dimudahkan hisabnya. Ada kiat-kiatnya itu. Terus kemudian mizan, kiat-kiat bagaimana menang di mizan kebaikannya. Kiat-kiat meraih syafaat saat di mizan sehingga tidak perlu mampir ke neraka kan. Terus kiat-kiat supaya selamat melintasi sirat. Itu ada kiat-kiatnya itu. Termasuk